kabur aja dulu. Nah, kita akan bahas tentang kabur aja dulu di politik hitam vs putih. Politik hitam vs putih. Oke, kabur aja dulu. Hashtag ini mulai mengudara dan mulai viral di Twitter ya. Sebuah platform yang dianggap sebagai platform yang orang-orang yang intelektual katanya. Akhirnya membahana di mana-mana, ada di Facebook, ada di Instagram, ada di TikTok dan lain sebagainya. Nah, yang perlu bagi teman-teman sadari bahwasanya tentang hashtag kabur aja dulu ini harus dilihat secara benar-benar mendalam ya. Bagi pemerintahan, mungkin ini sebagai salah satu masukan tentang bagaimana anak-anak yang ada di Indonesia, remaja, pemuda, dan sebagainya mungkin merasakan kekecewaan dan kekhawatiran dan lain sebagainya. Di satu sisi pemerintah harus memperhatikan ini, tapi di sisi lain, nah, bagi para teman-teman yang mengagung-agungkan hashtag ini, pengen kabur ke luar negeri, Anda jangan terjebak. Karena apa? Persoalannya, masalah negara Indonesia yang seperti saat sekarang ini bukan hanya di Indonesia saja, ini sudah masalah global ya, berkaitan dengan lapangan kerja. Anda silakan searching saja yang ada di Amerika, berapa orang yang di PHK, mungkin ribuan bahkan puluhan ribu ya kan. Jerman juga terjadi PHK besar-besaran, di Inggris juga terjadi, kemudian di China, negara yang selama ini juga sebagai salah satu negara superpower, juga mengalami hal yang sama, kontraksi ekonominya. Australia juga sama, di mana Anda mau pergi kemana? Bahkan ada negara yang sudah mulai krisis ya. Nah, jadi hati-hati dengan hashtag ini dan Anda jangan FOMO atau euforia ya. Karena Anda harus tahu bagaimana misalnya di negara Jepang, di negara Jepang banyak sekarang tenaga kerja muda yang nggak mau lagi bekerja tetap, mereka maunya hanya part time saja, mereka pokoknya mau part time terus liburan dan sebagainya, sehingga di Jepang banyak sekali rumah-rumah yang tertinggal ya, di rumah-rumah pedesaan itu sudah nggak ada penghuninya lagi karena saking mahalnya membayar pajak rumah dan lain sebagainya, sehingga mereka sudah pergi ke kota semua dan yang tersisa hanya orang-orang tua. Nah, apakah Anda berminat untuk menjadi petani di Jepang atau pekerja di Jepang yang memang sebenarnya ditinggalkan oleh anak-anak mudanya? Terserah Anda, silakan saja. Nah, jadi tentang persoalan kabur aja ini diberkaitan juga dengan selain persoalan bernegara, tentang persoalan bernegara, berkebangsaan dan sebagainya, juga Anda harus masukkan dalam konteks spiritualitas ya. Artinya apa? Indonesia ini kan negara besar dengan penduduk yang lebih dari 260 juta. Nah, kalau Anda punya tauhid yang keren, nah, rezeki itu kan ada di mana-mana, ya kan? Dengan jumlah penduduk yang besar, dengan apa? Dengan artinya pangsa pasar yang luar biasa seperti ini, mestinya uang yang beredar di negara Indonesia pasti sangat besar sekali. Ini kan tergantung kepada kemampuan, skill, dan kompetensi Anda sendiri, ya kan? Nah, Anda mau bekerja, silakan saja. Tetapi alangkah lebih baiknya juga Anda mencoba mencari potensi-potensi dan peluang untuk wirausaha, misalkan begitu. Ya, sebaik-baiknya di negara orang pasti pasti kita merasakan ada suatu kerinduan. Tetapi itu tidak ada masalah. Kalau seandainya sebenarnya persoalan orang keluar negeri itu sudah biasa ya. Namanya kalau kita membahasakan biasanya selama ini kan merantau ya. Seperti saya orang Minang, tidak bisa ditinggal di Sumatera Barat, saya merantau ke Jawa dan merasa nyaman di Jawa. Tetapi kan suatu saat pasti saya pulang ke Sumatera Barat. Kalau ditanya apakah saya bisa hidup di Sumatera Barat, belum tentu juga. Karena saya sudah merasa nyaman di Jawa dan banyak orang yang sudah merantau dari daerah-daerah ya ke Jawa dan mereka akhirnya nyaman di Jawa karena mereka yang pertama secara kehidupan mereka lebih layak, yang kedua juga tentang persoalan iklim bekerja dan lain sebagainya, suasana nyaman dan sebagainya. Mungkin mereka merasa tidak nyaman di kampungnya sendiri, apa yang mau saya garap. Mungkin hal ini juga yang dirasakan oleh teman-teman saya di Indonesia, apa yang mau saya garap, saya pengen keluar negeri, silakan saja. Tetapi ketika Anda merantau, tentu Anda punya tekad yang bulat ya, niat yang kuat ya. Kemudian Anda harus memiliki kompetensi dan skill. Misalkan kayak Anda di Yogyakarta. Kalau di Yogyakarta, Anda bekerja itu tentu sangat kurang menarik. Karena kalau bekerja di Yogyakarta, UMR-nya sangat kecil. Makanya banyak orang yang lari ke Jakarta, Surabaya, Batam, Kalimantan, dan sebagainya. Karena kerja di sana gajinya lebih besar.
mungkin ke daerah lain itu karena pekerjaan-pekerjaannya berbasis pertambangan, sawit, dan lain sebagainya, pabrik kertas, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ini berkaitan tentang persoalan, tidak hanya tentang persoalan uang, tapi juga kenyamanan, iklim, dan sebagainya. Tapi apakah ada orang di Jogja yang bisa hidup dari bekerja? Juga ada. Mungkin dia bekerja, tetapi juga dia punya side usaha yang lain sebagainya yang bisa dilakukan. Seperti di Yogyakarta ini ada misalnya beberapa tempat misalnya jual di hari Minggu dan sebagainya, mereka untuk menambah pendapatan dan sebagainya. Dan bisa juga dengan jualan online, ya kan, gitu. Nah, tentang hashtag kabur aja dulu ini, bagi para menteri, pejabat dan sebagainya tidak perlu reaktif untuk menanggapi. Misalkan kabur aja, nggak usah balik-balik lagi, itu juga nggak betul. Yang kedua, misalnya Bahlil bisa mengatakan kalau kamu kabur aja, nasionalismemu dipertanyakan, tidak juga, ya kan? Nah, bagaimana menurut Anda tentang kabur aja dulu ini? Saya Trisha Rizal. Politik hitam vs putih.